Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Ujian Kinerja, saya atas nama Khotim NIM 2442161093 nomor ujian 2025 245094 sekaligus mahasiswa PPG 2024-2025. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang surah Al-Ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Doa dimulai. Terlebih dahulu ya. Abdul Rahim, Ahmad Usman Abdillah, Izin hadir. Aulain Isnatul Nisa, Daniel Effendi, Dewi Wahyun Nisa, Farisatul Muttaqin, Jufriyadi, Khairul Mufid, Mila Rizkia, Muhammad Taif, Muhammad Ali Firdaus, Raudatul Minnah, Wafiqatul Rahman, Habibur Rahman, Bulbatul Solehan, Zaratul Mukarramah. Surah Al-Ma'un. Karena kita semakin sering membaca Al-Quran, sering membaca, sering memahami, maka kita makin bertambah ibadahnya. Amin, amin. Amin. Di sini kita akan belajar menyanyikan sebuah lagu yang mana kita harus memahami. Yang mana bacaan tersebut adalah di sini baca Al-Quran ya. Adanya begini. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran, di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. Tuh, coba anak-anak nyanyikan kalau tahu, ayo. Tuh, 2, 3. Di sana Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana
Jadi yang pertama, tujuan pertama peserta didik dapat membaca surah Al-Ma'un dengan tartil, tujuan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis pesan-pesan utama surah Al-Ma'un melalui pengamatan gambar yang disajikan dengan baik. Jadi peserta didik dapat membaca. Jadi kalian harus tahu membaca surah Al-Ma'un. Dan nomor peserta didik mampu mengidentifikasikan dan menganalisis pesan-pesan utama dari surah Al-Ma'un melalui pengamatan gambar yang disajikan dengan baik. Membaca Al-Quran termasuk ibadah yang berpahala. Menambah pahala. Membaca Al-Quran harus dengan tartil dan jelas. Harus tartil dan jelas. Harus fasih, harus jelas. Tartil maksudnya perlahan-lahan. Tartil maksudnya perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa membacanya, dengan memperhatikan ilmu tajwid dan harakat. Jadi membaca Al-Quran harus tartil, maksudnya perlahan-lahan, pelan-pelan, tidak boleh tergesa-gesa. Memperhatikan tajwid, jangan langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tidak jelas. Kalau jelas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus jelas, harus sesuai dengan tajwid dan harakatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ma'un setelah Isya akhir. Isya akhir itu malam, maka Allah akan mengampuni dosanya dan melindungi sampai sholat subuh. Rasulullah, barang siapa yang membaca surah Al-Ma'un setelah Isya akhir, sebelum subuh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan melindungi sampai sholat subuh. Anak-anak, marilah kita membaca surah Al-Ma'un bersama-sama. Yuk, coba dibacakan. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Diulang, ayo coba kembali, baca kembali, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bidzin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sa'un alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu maulana al-azim. Nah, berarti kalian sudah memahami, paham, bisa membaca surah Ma'un. Pada ayat pertama, surah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surah ke-107 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekah atau juga disebut surah Makkiyah. Surah Al-Ma'un pada ayat pertama disebutkan Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata mendustakan bisa diartikan mengingkari. Yang pertama itu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata mendustakan bisa diartikan mengingkari. Yang kedua, fadzalikal ladzina yad'unal yatim. Fadzalikal ladzina yad'unal yatim. Itulah orang-orang mengadik anak yatim. Apa yang dimaksud anak yatim? Anak yatim itu yang tidak ada orang tua atau wafat orang tuanya. Mati. Dan pada ayat ketiga, wala yuhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Yang dikatakan orang miskin, orang yang tidak mampu. Misalnya tidak mampu mau membeli Beras, bahan, makanan. Itu yang dimaksud orang miskin. Orang yang tidak punya apa-apa. Ini saja bekerja untuk makan sehari-hari itu tidak tercukupi. Itu orang miskin. Yang nomor 4. Ya, nomor 4 ya. Wawailul lil musallin. Ayat yang nomor 4 menjelaskan bahwa orang-orang yang sholat juga dapat celaka. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Maksudnya ketika melalaikan orang-orang yang miskin atau tidak mempedulikan anak-anak yatim. Ayat kelima yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Ingat, sholat itu yang agama. Seperti contohnya, misalnya sampean itu membangun rumah, tapi tidak ada tiangnya, maka rumah tersebut tidak akan kokoh. Seperti halnya sampean sedekah, tapi tidak sholat, itu sama, tidak ada gunanya. Jadi kita harus sholat 5 waktu, menunaikan sholat yang 5 waktu.
nomor 6 itu ri. Mereka yang dikatakan dia itu adalah berbuat sesuatu agar dapat pujian. Misalnya, Dani, misalnya, bersedekah, itu pengen dipuji, pengen disanjung-sanjung, maka misalnya Daniel memberikan uang. Lihat kakak, misalnya di banyak orang itu Daniel memberikan uang, tapi hati Daniel itu tidak ikhlas, tapi ingin dipuji sama orang, pengen disanjung-sanjung, maka itu dikatakan ria. Ria adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Ya Allah. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 7. Enggan memberi bantuan. Pelit. Misalnya ada orang membutuhkan, tapi oleh sampean itu tidak dihiraukan, tidak digubris. Temannya misalnya butuh sesuatu, butuh bolpen, butuh apa, butuh bagus, ingin minta bantuan, tapi kalian itu menyelesaikan, itu juga dosa besar. Jadi